Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Teluk Toraja 5, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dari SDN Teluk Toraja 5. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka pengimbasan budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Ibu Hermiati. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh salah satu rekan sejawat kita yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8, di mana angkatan 9, di mana materi ini merupakan materi yang sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Harapannya setelah kita bersama-sama mendengar materi ini, kita akan bertambah wawasan kita tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada pertemuan hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, 3. Diskusi, 4. Penutup. Marilah kita buka pertemuan hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Hermiati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Teluk Toraja 5 dan yang terhormat rekan-rekan sejawat guru-guru SDN Teluk Toraja 5. Puji syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan pertemuan pada pagi hari ini, yaitu pada acara pengimbasan budaya positif yang akan dilaksanakan di SDN Teluk Toraja 5 pada hari ini. Tak lupa pula salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya sampai yaumil qiyamah. Amin. Tujuan dari pengimbasan ini adalah merupakan salah satu tugas saya untuk melakukan aksi nyata pada modul 1.4, di mana pada satu paket modul ini terdiri dari 4 subpaket. Yang pertama 1.2 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi sekolah, 1.4 tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah tercintai. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan para
paradigma belajar. Kemudian yang kedua, budaya positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Untuk konsep yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Apa pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu bahwa di kurikulum Merdeka ini kita mengenal profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. Kemudian bernalar kritis. Yang terakhir, mandiri. Untuk konsep yang kedua, disiplin positif. Mungkin salah satu Bapak Ibu di sini, apa sih artinya disiplin? Tepat waktu. Oh, tepat waktu. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang bisa mengartikan apa sih artinya disiplin? Saya, Bu. Iya, Pak. Disiplin itu betul katanya ibu-ibu barusan itu tepat waktu. Selain itu ada lagi pengertian disiplin itu ya betul barusan itu tepat waktu. Tepat waktu itu pengertiannya itu banyak dari hal-hal yang lain. Katanya ibu Dija dari kecil sampai besar. Menurut saya disiplin itu bukan tepat waktu saja. Apabila ada masalah itu harus dimusyawarahkan, begitu. Dan ini masih banyak lagi, Bu. Kiranya cukup sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Disiplin di sini dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin di sini dengan ketidaknyamanan. Saya melakukan disiplin karena takut dihubungkan, merasa tidak nyaman Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan karena terpaksa atau karena takut pada hukuman atau takut kepada Bapak Ibu guru, sehingga disiplin itu muncul dari dalam diri siswa, namanya faktor intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Siswa dalam berperilaku atau melakukan sebuah kedisiplinan, melakukan sebuah tindakan tentunya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 6. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan fisik, makan, tempat tinggal, pakaian. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan siswa itu melakukan sebuah tindakan karena ingin dipuji atau kadang-kadang di sekolah itu ada anak-anak yang caper, ingin diperhatikan. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan.
Dalam berperilaku, manusia itu memiliki motivasi atau dorongan untuk melakukan sebuah tindakan. Sedangkan motivasi itu sendiri adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid biasanya melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalkan murid datang tepat waktu karena mereka takut dihukum guru kalau datang terlambat. Di sini kita mengenal konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya konsep disiplin dengan identitas gagal ini kita menerapkan hukuman dan penghargaan. Dalam hukuman, memberi hukuman pada siswa, yang pertama adalah menyakitkan, terutama pada siswa, pelaku. Kemudian ada rasa tidak nyaman. Yang ketiga, murid merasa takut. Kemudian yang keempat, sifatnya memaksa. Hukuman di sini bersifat memaksa. Kemudian karena takut, akhirnya murid menyembunyikan sebuah kesalahan. Yang kelima, murid menjadi rendah diri. Kemudian yang kedua, konsep disiplin gagal yang kedua adalah pemberian penghargaan. Pemberian penghargaan di sini tidak efektif. Jadi siswa itu melakukan sebuah tindakan karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Timbul rasa iri sesama teman. Misalkan ada sebuah siswa sering mendapatkan penghargaan, jadi teman yang lainnya merasa iri. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Karena di sini guru-guru merdeka, sistem ranking di sini sudah tidak diterapkan lagi. Anak yang tidak memiliki ranking merasa minder. Yang keempat adalah merampas hak untuk menghargai dirinya. Sedangkan konsep disiplin dengan identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini adalah penguatan dalam jangka pendek. Misalkan ada siswa yang menumpahkan minuman temannya di kelas. Konsekuensinya adalah dia harus membersihkan. Kemudian monitoring keberlanjutan. Jadi guru itu memonitoring apakah sudah bersih, dibersihkan apa enggak. Yang ketiga, adanya stimulus dan respon. Jadi diberi stimulus dulu oleh guru, baru siswa itu merespon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi murid selalu menghormati peraturan dalam. Untuk selanjutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena oleh guru sudah diberitahu, ditanyakan apa konsekuensinya kamu menumpahkan minum. Dibersihkan Bu. Jadi murid di sini tidak ada waktu untuk berpikir. Sudah langsung diberikan stimulus oleh guru dan siswa langsung meresponnya dengan mengatakan iya. Yang ketiga, untuk selanjutnya, identitas sukses ini yang paling bagus adalah di sini restitusi. Restitusi di sini adalah murid bertanggung jawab untuk berperilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Terus. Kemudian dalam restitusi di sini murid merasa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga ada teori kontrol. Jadi yang memegang kontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Untuk selanjutnya kita akan menjabarkan tentang konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
pendekatan restitusi, sedangkan restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu sendiri adalah, yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, merupakan sebuah tawaran tapi bukan sebuah paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan siswa tersebut. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Jadi restitusi di sini adalah penanaman karakter pada siswa. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi, bukan sebuah tindakan. Di sini ada perbedaan contoh kasus dengan contoh kasusnya di sini adalah siswa sering tidak mengerjakan tugas, misalkan ketika diberi tugas dia malas untuk mengerjakannya. Kalau guru yang memberikan hukuman, guru misalkan kita sebagai seorang pendidik memberikan hukuman terhadap siswa yang tidak pernah mengerjakan tugas. Yang pertama adalah guru menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas, misalkan. Guru marah dan murid menjadi takut sehingga murid di sini merasa terkekang. Kalau kita melakukan sebuah konsekuensi, misalkan guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat jam istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir, penanganan kasus yang terakhir adalah sebuah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas apa dan kelas dan dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi siswa ditanyakan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Ditawarkan cara mencari solusi masalahnya. Kemudian di sini guru terbuka dan siswa. Untuk konsep selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Saya sendiri juga melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kebanyakan guru-guru di sini atau di sekolah-sekolah lain kita menerapkan posisi kontrol karena menurut mereka posisi kontrol sebagai penghukum, karena dengan menghukum siswa-siswa menjadi disiplin. Tapi di sini kita menurut saya restitusi itu lebih tepat ketika siswa yang melanggar sebuah kedisiplinan, walaupun hasilnya lambat tapi akan membentuk sebuah karakter siswa. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya siswa tidak memakai seragam secara lengkap, misalkan tidak memakai kaos kaki, kemudian tidak pakai sepatu ke sekolah. Kalau kita sebagai seorang pendidik dengan posisi penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Jadi siswa di sini merasa takut dan sifatnya memaksa. Kalau posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, barangkali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi siswa merasa kecewa dengan perkataan dari bu guru. Ketika seorang guru memposisikan sebagai seorang teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga pada kalian. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau posisi kita pada posisi kontrol memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan
ketentuan dan konsekuensinya. Yang terakhir, posisi kita yang terbaik di sini adalah sebagai seorang manajer. Seorang manajer, guru harus menyampaikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Untuk selanjutnya, kita beralih pada keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas? Kok mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada dua pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu guru di sini bisa menjawabnya. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Mengapa Bapak Ibu guru? Mengapa kita harus pakai helm saat mengendarai sepeda motor? Takut ditilang. Oh ya, takut ditilang lagi. Iya, untuk keamanan, untuk keselamatan. Untuk soal pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa Bapak Ibu guru? Supaya tidak ada kuman, Bu. Supaya tidak ada kuman. Di sini yang pertama, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Tentunya adalah untuk keselamatan kita sendiri. Untuk soal pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yaitu demi kesehatan kita. Itu merupakan sebuah keyakinan, bukan peraturan. Jadi keyakinan kita, keyakinan itu timbul dari dalam diri kita sendiri, merupakan faktor intrinsik yang timbul dalam diri kita sendiri. Di sini sebelum saya melakukan pengimbasan, saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mendiskusikan tentang peraturan kelas. Kita menawarkan peraturan kelas apa yang akan kita sepakati. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan. Dari sebuah keyakinan itu lalu kita menempelkan sebuah keyakinan di depan kelas misalkan. Inilah keyakinan kelas 5 yang saya pandu kemarin di sekolah tercinta ini, SDN Telontora Jelima. Di sini ada sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah datang ke kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, jaga kebersihan ruangan. Yang keempat, jangan mengganggu orang lain. Yang kelima, dengarkan secara seksama ketika orang lain berbicara. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Jadi sifatnya lebih abstrak, lebih universal. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang kelima, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan secara konsisten. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam saat membuat keyakinan tersebut. Di sini ada sebuah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama, ketika seorang siswa melanggar sebuah kedisiplinan, cara yang terbaik adalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Setelah itu, baru kita validasi tindakan yang salah
Semua perilaku siswa tentunya memiliki alasan. Siswa punya alasan untuk melakukan sebuah tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, kita semua memiliki motivasi internal dalam diri kita. Inilah keyakinan kelas 5 yang saya pandu kemarin di sekolah tercinta ini, SDN Telontora 5. Di sini ada sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah datang ke kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, jaga kebersihan ruangan. Di sini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Sepertinya kamu hari ini tidak pakai kos kaki, tapi kamu hari ini tidak pakai kos kaki dan tidak pakai dasi. Apakah ada di dalam tas atau ketinggalan di rumah? Sama, semua orang pasti melakukan kesalahan ini. Sama seperti temanmu Senin kemarin, dia tidak pakai kos kaki dan dasi. Sekarang ini kamu tentunya melakukan hal ini punya alasan. Kenapa alasan kamu kok tidak pakai kos kaki hari ini? Ketinggalan di rumah atau terburu-buru saat berangkat ke sekolah. Sekarang tanya, apakah tidak pakai kos kaki dan dasi itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip kamu? Berarti keyakinan kelas apa? Berarti keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Melanggar keyakinan kelas berupa tentunya saat berpakaian. Hal apa yang akan kamu lakukan untuk merubah hal tersebut? Ya, kita harus masuk sekolah dan harus cek dulu. Ya, sudah masuk ke dalam kelas. Oh, tidak paham, tidak mengerti. Kalau tidak paham, seharusnya bagaimana? Kalau tidak paham dalam mengerjakan, seharusnya bisa bertanya. Tidak paham dalam mengerjakan saja itu melanggar keyakinan kelas apa? Melanggar keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Terus kurang percaya diri. Terus hal apa yang akan Mas Nazar lakukan untuk bisa mengerjakan tugas tadi? Tidak bisa bersama, tidak paham, tidak bisa bersama, ini harus bersama ya, Mas Nazar. Ini untuk langkah selanjutnya, Mas Nazar bertanya dan harus ya, bertanya biar Ibu ulangi ya, Setelah Bapak Ibu tadi melihat dan mendengarkan video penerapan restitusi dalam penanganan sebuah kasus, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amung atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Semoga sesi belajar kita kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Tidak pakai kos kaki dan dasi itu
Partisipasinya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah membantu kami dalam pengimbasan budaya positif. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari segi penyampaian, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh Ibu Herniati sudah dipaparkan dengan sangat baik dan lancar sekali. Dari pemaparan tadi kita bisa tahu yaitu tentang budaya positif, tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol, tentang profil pelajar Pancasila, tentang segitiga restitusi. Tentunya dari materi yang disampaikan tadi, Bapak Ibu pasti mempunyai unek-unek ataupun pertanyaan yang ingin disampaikan kepada pemateri. Untuk itu saya lanjutkan kepada cara yang ketiga, yaitu diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun saran kepada pemateri. Mungkin yang saya bagi satu sesi, di mana satu sesi ini saya bagi lagi menjadi 2 penanya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri, saya persilahkan. Ada Bu, saya. Ya, dipersilahkan Bu Tija. Ya. Tadi yang saya dengar tentang konsep disiplin. Konsep disiplin itu ada 2. Yang saya tanyakan yang nomor 2 tentang penghargaan. Apakah tentang penghargaan atau reward? Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Apakah bisa efektif itu, Bu? Ya, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Hadijah. Kepada pemateri kami persilahkan. Terima kasih sekali Bu Siti Hadijah atas pertanyaannya. Menurut saya, pemberian reward itu pada siswa kurang efektif karena siswa merasa walaupun tidak ada peningkatan dalam sifatnya, apakah karena sudah diberikan penghargaan mereka itu sudah efektif, kurang kreatif. Jadi siswa hanya stagnan pada itu saja perilakunya, tidak ada peningkatan. Kemudian reward itu juga menimbulkan hubungan yang tidak baik, menimbulkan rasa iri sesama teman. Gitu Bu Tija. Gimana Bu Tija, bisa diterima dari penjabaran saya? Iya, dapat saya simpulkan bahwa pemberian reward itu untuk mendisiplinkan siswa itu kurang efektif, karena dengan memberikan reward sama juga dengan faktor ekstrinsik, di mana anak melakukan sesuatu itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi ada penghargaan atau menginginkan sesuatu dari gurunya. Jadi siswa ketika melakukan seperti itu, maka disiplinnya siswa itu tidak akan berlangsung secara terus-menerus atau kontinu. Dia akan melakukan itu ketika ada reward. Dampaknya nanti ketika tidak ada reward dari guru, maka siswa tidak akan melakukan itu. Seperti itu. Mungkin untuk penanya kedua, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi tadi. Mungkin ada yang belum dipahami. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bu.
Ini yang saya kurang paham dan kurang begini Bu, mengenai ini materi ini ada yang banyak kurang paham karena banyak istilah-istilah. Karena saya sendiri bukan guru hebat Bu, begitu. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menerapkan budaya positif melalui segitiga restitusi di sekolah kita ini. Terus yang kedua, restitusi itu sebenarnya apa sih artinya? Karena kalau ditambah P di depan itu pengertiannya lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang pertama, terima kasih Bapak Sunardi atas pertanyaannya. Untuk soal yang pertama, apa sih restitusi itu sendiri? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi dalam restitusi di sini siswa untuk mencari pemecahan masalahnya sendiri, bukan guru yang menentukan. Ditawarkan, bagaimana kalau kamu bertindak seperti ini? Gitu Pak. Kemudian bagaimana cara menerapkan disiplin positif di sekolah? Yaitu yang pertama, kita sebagai seorang guru harus menjadi contoh teladan yang baik di sekolah. Misalkan datang tepat waktu. Kalau gurunya saja datangnya molor, apalagi siswanya, kan seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, sering melakukan pembiasaan positif sehingga nanti muncul sebuah karakter pada seorang siswa. Terima kasih. Mungkin bisa diterima dari jawaban saya Pak Sunardi. Gimana? Tunggu Bu. Ya. Ini yang saya kurang paham yaitu mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Untuk penerapan segitiga restitusi di sekolah, yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Misalkan seorang siswa melanggar, ketika dia saat upacara misalkan datang terlambat, kita tanyakan dulu, kenapa kamu kok datang sering terlambat? Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku punya alasan. Ditanyakan alasannya, kenapa sering terlambat kok datang di sekolah? Misalkan siswa tersebut, Bu, saya masih menjaga adik di rumah karena ibu repot misalkan. Oh ya, tidak apa-apa, lain kali jangan datang terlambat. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan. Tentunya siswa itu memiliki keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Apa motivasi kamu untuk tidak datang terlambat ke sekolah? Misalkan, saya harus bangun lebih awal Bu, supaya datang tepat waktu. Gitu Pak. Itu namanya segitiga restitusi. Di dalam program guru penggerak kita diajari sebuah segitiga restitusi dalam sebuah penanganan kasus. Kalau kita sering, saya juga tidak memungkiri kita sebagai seorang guru sebelumnya sering melakukan penghukuman pada siswa, karena penghukum itu merupakan kita berpikirnya dulu sebelum belajar budaya positif ini, menghukum itu merupakan sebuah cara yang paling manjur untuk mendisiplinkan siswa. Tapi di sini di program guru penggerak ini kita diajarkan dengan namanya posisi kontrol kita dalam sebuah segitiga restitusi. Apakah kita sebagai penghukum? Jadi restitusi di sini adalah walaupun efeknya agak lambat, tapi restitusi di sini bisa menanamkan karakter siswa. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri, Pak. Terima kasih. Gimana Pak Nardi? Iya. Tapi yang istilah restitusi itu kalau ditambah P jadi. Di sini saya akan memberikan testimoni yang
pengimbasan Ibu Herniati tentang budaya positif yang dilaksanakan di SDN Telontor Raja 5 pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Di sini saya melihat Ibu Herniati sebagai CGP yang dari guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Saya berharap pengimbasan ini merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan dari pengimbasan ini bisa bersifat permanen. Artinya pengimbasan ini tidak hanya dilakukan sementara pada waktu aksi nyata Ibu Herni, namun dilakukan permanen sehingga nantinya bisa memberi contoh atau dicontoh oleh Bapak Ibu guru lainnya yang tujuannya bisa mendisiplinkan siswa dan menerapkan budaya positif siswa di SDN Telontor Raja 5. Dan saya selalu memotivasi Ibu Herniati supaya lebih bersemangat dan bisa menerapkan apa yang diajarkan di guru penggerak dapat diterapkan di SDN Telontor Raja 5. Demikian testimoni saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan dari Ibu Herniati, nama Rusnan, guru SDN Telontor Raja 5. Menurut saya, apa yang dipaparkan Ibu Herniati kemarin tentang budaya positif sangatlah penting untuk terapkan di sekolah ini, dan saya sendiri sangat mendukung, khususnya pada para guru untuk terapkan pada siswanya masing-masing, gurunya pada siswa tentang kedisiplinan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengimbasan kemarin dari Ibu Herniati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.